Alright, everyone, welcome back to my English lesson, episode 4. So, today we are going to study about countable and uncountable nouns. Di pembelajaran sebelum-sebelumnya, aku udah ngejelasin kepada kalian semua apa itu noun. Mulai dari definisinya, apa aja tipe-tipe nouns, dan bahkan di video sebelumnya, aku udah ngejelasin apa itu singular dan plural nouns. Nah, jadi pada video kali ini, kita spesifiknya bakal mempelajari tentang countable dan uncountable nouns secara lebih dalam lagi. Apa itu countable dan uncountable nouns? Kita mulai saja ke materi pembelajarannya. Jadi, countable nouns adalah kata benda yang bisa dihitung jumlahnya. Oke? Countable nouns itu dibagi menjadi dua. Ada yang singular, ada yang plural. Kemarin udah kita pelajarin nih. Kalau kalian belum nonton video itu, silahkan dicek dulu videonya, baru balik lagi ke sini. Singular itu yang bendanya cuma satu, plural itu yang bendanya lebih dari satu. Nah, biasanya, countable nouns itu bisa dihitung menggunakan angka. Contoh, satu buku, one book, dua buku, two books. Seorang murid, a student, beberapa murid, several students. Jadi dia bisa dihitung jumlahnya. Oke, biasa angka ini dipakai kalau bendanya lebih dari satu. Sedangkan kalau bendanya cuma satu, pakai e dan en. E dan en di dalam bahasa Indonesia memiliki arti sebagai seorang, seekor, atau sebuah. Jadi, e dan en itu khusus buat kata benda yang cuma satu. Nggak bisa dipakai untuk kata benda yang lebih dari satu. Oke? Lalu, bagaimana dengan uncountable nouns? Uncountable nouns adalah kata benda yang tidak bisa kita hitung secara jumlah, tapi biasa bisa kita hitung pakai alat ukur. Ada pengukurnya gitu. Nah, contoh uncountable nouns itu apa aja? Bisa kita lihat, contohnya substance, kayak cairan gitu. Air, susu, minyak, semua ini nggak bisa kita hitung secara langsung pakai angka. Satu air, satu minyak, dua minyak, itu tidak bisa kan? Biasa ada alat ukurnya, seliter air, setengah liter susu, misalnya. Nah, terus material dan makanan, berupa bahan-bahan makanan atau bahan-bahan bangunan, atau bahan-bahan yang kita pakai untuk membuat sesuatu gitu. Contohnya gula. Gula itu kan tidak bisa kita hitung secara angka ya. Satu gula, dua gula tidak bisa. Tapi biasa kita hitung secara kilo. Setengah kilo gula, atau segram gula misalnya. Atau bisa juga sesendok. Satu sendok gula, dua sendok gula. Nasi juga. Nggak bisa kita hitung secara satu nasi, dua nasi. Tapi kita hitung pakai dua canting nasi, tiga canting nasi gitu. Terus kata benda yang abstrak. Kata benda abstrak itu apa? Kemarin udah aku jelasin. Kata benda yang tidak bisa dilihat wujudnya. Contohnya informasi, saran, pengetahuan, kebahagiaan. Coba ada wujudnya nggak kata-kata benda ini? Nggak ada kan? Ini kata benda yang cuma bisa kita rasakan dan bisa kita bayangkan. Nah, itu biasa masuk ke dalam uncountable noun. Oke, lanjut. Lalu ada yang namanya quantifiers. Quantifiers adalah alat bantu ukur kata benda. Oke, kita lihat dulu tabel 1. Untuk kata benda yang bisa dihitung, kita bisa menggunakan kata benda many, yang artinya banyak, few, yang artinya beberapa atau sedikit, few, sedikit sekali, several, artinya beberapa. Oke, coba kita bikin contohnya. Many artinya banyak, tapi untuk benda yang bisa dihitung. Contoh, kamu punya 10 teman. 10 itu banyak kan? Bisa dihitung kan? Berarti kita bisa bilang, I have many friends. Banyak, oke? Bisa dihitung. Tapi kalau cuman dua, cuman tiga, itu kan sedikit ya, beberapa aja gitu. Itu kalian bisa pakai I have a few best friends. Misalnya, aku punya beberapa teman baik. Nah, beberapa di sini mengindikasikan kalau dia tuh nggak banyak, sedikit aja gitu. Tapi cukup lah, ada dua, ada tiga gitu. Sedangkan few itu nggak cukup sama sekali, bukan nggak cukup sama sekali, maksudnya dia sedikit sekali, hampir nggak cukup. Jadi kalau kalian cuma punya satu teman, itu pun temannya hilang-hilangan, jarang jarang ada buat kalian, itu kalian bisa bilang seperti ini. I have few friends. Aku punya sedikit teman cuman. Jadi kalau mau pergi-pergi, mau hangout tuh nggak bisa. Terus several artinya beberapa. Beberapa itu kita tidak mengspesifikasikan berapa angkanya, tapi pokoknya lebih dari satu gitu. Dan dia nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, jadilah gitu. I have several good friends. Aku punya beberapa teman baik. Bisa tiga, bisa empat. But we don't know the specific numbers of it. Oke? Nah, jadi kalau kata bendanya bisa dihitung, kita bisa pakai many kalau dia banyak. Bisa pakai a few kalau dia beberapa, tapi sedikit. Tapi cukup. Kita bisa pakai few kalau dia sedikit sekali. Kita bisa pakai several kalau ada beberapa, tapi kita tidak mau specific numbernya berapa gitu. Kita tidak tahu gitu. Tapi dia bisa dihitung sebenarnya gitu. Sebagai contoh lagi, mungkin kita pakai kata-kata komik. Misal kamu punya satu rak buku komik gitu.
Itu kan banyak banget ya. Kalian bisa bilang, I have many comic books. I have many comic books. Tapi kalau kalian punya beberapa aja, tapi nggak banyak, tapi nggak dikit juga. Contohnya kayak misalnya ada selusin lah misalnya. Kan nggak terlalu banyak ya, tapi nggak terlalu dikit juga. Kalian bisa bilang, I have a few comic books. I have a few comic books. Terus kalau kalian cuman punya 2 buku komik misalnya di rumah, terus ada teman kalian yang mau minjem, oh nggak bisa, aku cuma punya 2, nanti aku mau baca apa gitu. Nggak cukup kan buat dipinjemin kan. Jadi kalian bisa bilang, I have few comic books. You cannot borrow my books. Terus kalau kalian punya beberapa, but you don't know the specific numbers, you don't want to state it as well, kalian bisa bilang several. I have several comic books at home. Aku juga punya beberapa buku komik di rumah gitu. Oke? Nah, terus kita lihat tabel kedua. Tabel kedua. For uncountable nouns, untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Yaitu kita bisa pakai much, little, little. Kasusnya sama kayak di tabel pertama. Much itu artinya banyak, sama kayak many. Tapi much itu khusus buat kata benda yang nggak bisa dihitung. Misalnya kalian bikin teh, terus tehnya kemanisan. Berarti gulanya kebanyakan ya nggak sih? Berarti kalian bisa bilang, oh no, I have much sugar on my tea. Aku punya banyak gula di tehku, jadi manisan dia. I have much sugar on my tea. Nah, terus terus kalau misal kalian bikin teh, ternyata kurang manis nih. Kalian mau nambahin sedikit aja. Kalian bisa bilang, I want a little sugar, please. Aku mau sedikit gula dong, tolong. Jadi sedikit, sedikit tapi cukup gitu. Beberapa atau sedikit gitu. Sedangkan little itu sedikit sekali. Nih, little itu sedikit sekali. Contohnya, kalian bikin teh, tapi tehnya nggak manis, agak pahit. Jadi kalian bisa bilang, I have little sugar on my tea, so it's not sweet. I have little sugar on my tea, so it's not sweet. Gitu. Oke? Jadi, much itu artinya banyak, a little itu artinya sedikit, little itu sedikit sekali, dan hampir nggak cukup. Ini khusus buat kata benda yang tidak bisa dihitung. Terus kita lihat tabel ketiga. Kita lihat tabel ketiga untuk both countable and uncountable. Untuk dua-duanya, untuk yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Kita bisa pakai some, kita bisa pakai any, kita bisa pakai a lot of atau lots of, plenty of, enough. Some itu artinya beberapa, ya nggak? Beberapa. Tapi dia khusus buat kalimat positif. Dia khusus buat kalimat positif. Contoh, I have some friends. Aku punya beberapa teman. Ini maknanya sama kayak I have a few best friends. Atau I have a few friends. Sama. Terus, kan friends bisa dihitung ya. Terus untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, contohnya, I have some sugar at home. Aku punya beberapa gula di rumah gitu. Jadi, some itu bisa untuk kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Artinya beberapa. Dan untuk kalimat positif. Sedangkan any itu artinya juga beberapa, tapi dia untuk kalimat negatif atau pertanyaan. Contoh nih, kalimat negatif, I don't have any sugar. Aku tidak punya beberapa gula. Atau, I don't have any friends. Aku nggak punya teman sama sekali. Aku nggak punya beberapa teman gitu. I don't have any friends. Jadi any ini khusus buat kalimat negatif atau pertanyaan. Kalau pertanyaan contohnya gini, do you have any friends? Apakah kamu punya beberapa teman? Do you have any friends? Yes, I have some friends. Gitu. Apakah kamu punya beberapa teman? Ya, aku punya beberapa teman. Jadi, any itu buat kalimat negatif dan kalimat pertanyaan, sedangkan some buat kalimat positif. Do you have any sugar? Yes, I have some sugar. Terus, a lot of itu artinya banyak. Sama kayak many dan much. Kalau many kan khusus buat yang bisa dihitung, much khusus buat yang tidak bisa dihitung. Sedangkan a lot of atau lots of itu bisa buat dua-duanya. I have a lot of friends. Aku punya banyak teman. Atau I have lots of friends. Aku punya banyak teman. Jadi bisa dua-duanya gitu ya. Plenty of itu juga artinya banyak. Sama. Itu sinonim dari a lot of. Sejauh ini paham? Kalau masih ada yang bingung, boleh tanyain di kolom komentar. I will try to answer your questions my best. Oke, kita move on. Nah, di sini ada contoh kalimat bagaimana penggunaan quantifiers yang tadi kita bahas. Contohnya seperti di sini, many. Many itu kan banyak dan bisa dihitung. Books. Books itu buku-buku, itu bisa dihitung kan?
Jadi kita pakainya many. How many books do you have? Berapa buku yang kamu punya? Nggak bisa kalau kita bilang, how much books do you have? Much itu khusus buat uncountable nouns. Jadi kita nggak bisa bilang how much books. Harus pakai many, karena book itu bisa dihitung. How many books do you have? Terus, I don't have many friends. Aku tidak punya banyak teman. Teman kan bisa dihitung, satu, dua, tiga, gitu. Orangnya gitu kan. Terus a few. If a few itu artinya beberapa. I have a few ideas for the project. Aku punya beberapa ide buat project. Oke, few itu sedikit. She has few true friends. Dia punya sedikit teman sejati. Several itu artinya beberapa. Several reports were submitted by the deadline. Beberapa laporan-laporan dikumpulkan saat deadline gitu. A number of ini artinya sejumlah gitu. Sejumlah, jadi kita nggak tahu jumlah pastinya berapa. Jadi kita cuma bilang sejumlah murid-murid gitu. Jadi ada beberapa. Sebenarnya sama aja kayak several, beberapa gitu. Sejumlah cuman sinonim aja. A number of students excelled in the exam. Sejumlah murid-murid mendapatkan nilai bagus di ujian. Nah, kalau uncountable nouns, much itu artinya banyak. How much sugar do you need? Berapa banyak gula yang kamu perlukan? Terus, there isn't much time left. Waktu kan nggak bisa dihitung. Satu waktu, dua waktu kan nggak bisa. Ngitungnya kan biasa detiknya, atau menitnya, atau jamnya, ya nggak? Kalau waktunya aja nggak bisa dihitung. Nah, jadi pakainya much, karena dia nggak bisa dihitung. There isn't much time left. Nggak ada banyak waktu tersisa. Sedangkan a little artinya sedikit. Could I have a little water, please? Bolehkah aku minta sedikit air? Gitu. Sedangkan little itu sedikit sekali. There was little progress made on the task. Sedikit sekali progres yang terlaksanakan di dalam pelaksanaan tugasnya. Gitu. A great deal of sama a large amount of itu artinya sejumlah besar. Itu nggak terlalu dipakai biasanya. Cuman kalau dicontoh, he showed a great deal of courage. Dia menunjukkan keberanian yang besar gitu. Jadi sejumlah besar artinya. Terus kalau untuk countable dan uncountable nouns yang bisa dipakai dua-duanya ada some. I need some information. Aku perlu beberapa informasi. Informasi kan nggak bisa dihitung tadi kan. Nah, tapi dia bisa pakai some. Terus, would you like some cookies? Apakah kamu mau cookies? Cookies kan bisa dihitung. Satu cookies, dua cookies. Ya nggak? Bisa pakai some juga. Terus any. Any itu buat pertanyaan atau buat kalimat negatif. Do you have any questions? Apakah kau punya beberapa pertanyaan? I don't have any money. Aku tidak punya beberapa duit. Questions bisa dihitung, money nggak bisa dihitung. Jadi bisa pakai any, dua-duanya. Terus a lot of sama lots of itu artinya banyak. There are a lot of cars on the road. Ada banyak mobil-mobil di jalanan. Mobil bisa dihitung kan? Bisa pakai a lot of. She has lots of experience. Dia punya banyak pengalaman. Pengalaman bisa dihitung nggak? Secara spesifiknya nggak bisa dihitung pakai angka ya. Satu pengalaman, dua pengalaman nggak bisa kan? Nah, bisa pakai lots of. Plenty itu juga banyak. Enough itu cukup. Oke, kita move on. Nah, untuk menghitung uncountable noun, itu biasa ada yang namanya counter atau alat bantu ukur. Ada contohnya a piece of. A piece of itu artinya sebagian gitu. Sebagian saran gitu. Two pieces of advice. Dua bagian saran. Jadi yang dihitung piecesnya. Jadi kalau misalnya ada dua saran, kita bisa ngomong two pieces of advice. Nah, terus a glass. A glass itu biasa dipakai untuk apa? Susu, air, jus, ya nggak? Misalnya kalian bilang, segelas jus. A glass of juice gitu. Terus dua gelas jus. The glasses of juice. Jadi gelasnya ini harus berubah juga bentuknya menyesuaikan. Contohnya, misalnya cuma satu. Segelas jus. Maka kita harus bilang segelas itu kan berarti satu gelas ya nggak? Kalau satu itu kan sebuah gitu kan. Gelas itu bahasa Inggrisnya glass. A glass of juice. Tapi kalau kita mau bilang dua gelas jus, yang dihitung dua kan gelasnya, bukan jusnya. Berarti kita bikin two glass. Ingat, kalau bendanya lebih dari satu harus ditambahin huruf S di ujungnya. Tapi glass, ujungnya ada huruf S. Berarti harus ditambah dengan huruf. Coba nonton tentang plural nouns. Bagaimana cara bikin plural. Tonton video sebelumnya. Tambah huruf IS. Two glasses of juice. A kilo misalnya. Kalian mau beli beras sekilo. Berarti kalian bisa bilang, I want to buy a kilo of rice. Atau kalian mau beli 5 kilo beras, berarti kalian bisa bilang 5 kilos of rice. A bar itu artinya sebatang. Kalau kalian mau beli sebatang coklat, biasanya pakai batang kan coklat, permen, ya nggak? Sebatang permen, dua batang permen. Nah, kalian bisa bilang a bar of chocolate. Oops. Oh, kalian mau beli dua batang
coklat misalnya. Berarti two bar tambah S, two bars of chocolate gitu ya. Jadi yang berubah itu quantifiersnya, measurement-nya kalau dia lebih dari satu. Nah, measurement sebenarnya nggak cuman ini, ada banyak dan kalian bisa lihat di internet atau kalian bisa terjemahin secara langsung gitu. Misal kalian mau makan Indomie goreng misalnya, Indomie goreng kan pakai piring. Oh, kalian mau makan berapa piring? Dua piring. Piring kan bahasa Inggrisnya plate, ya nggak? Plate. Kalau dua piring berarti two plates. Dua piring apa? Two plates of Indomie. Oh, kalian mau makan sop. Sop kan pakai mangkok. Mangkok itu bahasa Inggrisnya bowl. Bowl itu, misalnya kalian mau makan 3 mangkok. Berarti 3 bowls of soup. Jadi yang bakal berubah tuh ini bentuknya. Nih, oke? Sejauh ini paham? Kalau ada yang nggak dipahami, boleh tanya di kolom komentar. Nah, terus kita lihat di sini di slide selanjutnya ada juga kata benda yang bisa menjadi countable maupun uncountable. Jadi dia bisa dihitung dan juga tidak bisa dihitung. Contohnya ayam. Ayam itu kan bisa dihitung 1 ekor ayam, 2 ekor ayam, ya nggak? Contohnya nih, there are 3 chickens in the yard. Ada 3 ekor ayam di halaman. Nah, kalau gini dia kasusnya bisa dihitung kan? Karena ini mengacu kepada individu hewannya. Tapi kalau kita mau bilang, I ate chicken for dinner. Aku makan ayam buat makan malam. Nah, di sini ayamnya mengacu ke daging ayam, ya nggak? Daging ayam itu kan nggak bisa kita hitung. 1 daging ayam, 2 daging ayam, nggak bisa. Biasa kiloan kan? Sekilo daging ayam gitu. Nah, berarti di sini dia kasusnya menjadi uncountable. Oke. Terus nih, rambut. Rambut itu biasa dia masuknya ke uncountable, nggak bisa dihitung. Coba kalian hitungin satu-satu. Bisa nggak? It's gonna be so long, right? Jadi dia nggak bisa dihitung, uncountable. Tapi kalau rambutnya rontok, cuman sehelai 2 helai, itu bisa dihitung. I found 3 hairs. Aku menemukan 3 helai rambut. Aku menemukan 3 rambut. Nah, kalau kasusnya kayak gini bisa dihitung. Jadi uncountable, jadi countable dia. Oke, move on to the next slide. Common quantifier mistakes. Jadi ini kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan sama kita. Nah, kita biasa susah ngebedain mana many dan mana much. Jadi many itu artinya banyak, tapi khusus yang bisa dihitung. Jadi kalian nggak bisa bilang many water. No, water tuh nggak bisa dihitung, jadi harusnya pakai much water. Much water. Many itu buat yang bisa dihitung. Terus a few sama few. Few students. Few students berarti sedikit sekali yang masuk. Kayak cuman 1 anak, 2 anak dari 30 anak gitu. Mungkin maksud kalian harusnya a few students. A few students yang masuk berarti ada sekitar 15 anak dari 30 gitu. Atau 10 anak dari 30. Jadi dia nggak terlalu sedikit tapi nggak terlalu banyak juga. Jadi a few itu konotasinya lebih positif. Sedangkan few itu negatif. Sama kayak a little sama little. A little itu positif, little itu negatif konotasinya. Little tuh hampir hampir nggak cukup sama sekali gitu. Sedikit banget. A little tuh sedikitnya masih cukup. Oke? Jadi so far itulah materi kita pada hari ini. Kalau ada yang bingung, kalian boleh tanya di kolom komentar. Alright, in this last slide, I have a practice exercise for you. Only 4 numbers, so you have to do it. It's to check whether you understand the material or not that I have explained to you. Kita kerjain bareng-bareng. Coba kerjain dulu nomor 1. Come on. Oke, kita cek. Choose much or many. How blah 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 students are in the class. Berapa banyak murid di kelas? Murid itu bisa dihitung atau enggak? Bisa, ya enggak? Jadi pakainya many. Nomor 2, isi titik-titik ini pakai a few atau few. I have blah 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 friends in this city. Aku punya beberapa teman di kota ini. Konotasinya positif. Berarti few. Nomor 3, choose a little or little. Pilih a little atau little, sedikit artinya. We have blah 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 time, so we can finish the task. Kita punya sedikit waktu, kita punya beberapa waktu, jadi kita bisa menyelesaikan tugasnya gitu. Cukup lah. Jawabannya apa? A little. Little itu nggak cukup artinya. Terakhir, rewrite using measurement. Tulis quantifiersnya dengan benar. 3 galon air. Gimana coba bentuk kalimat yang benar? 3 gallons of water. Oke. Finish ya. Okay guys, thank you so much for watching this video. I hope you are enjoying it and I hope you can understand the material so far. Kalau ada yang kalian bingung atau kurang pahami, tanya aja di kolom komentar. I will answer your questions. Bye bye.